Rafael Struijk lahir 27 Maret 2003 di Leidschendam, Belanda. Ayah Struijk bernama Brilliant Struijk, warga negara Belanda keturunan Indonesia. Sedangkan ibunya bernama Soraya Nalari Sudito. Struijk dari kecil memiliki kultur Indonesia yang sangat kental. Nenek dari ayahnya lahir di Semarang. Lahir 24 April 1952. Sejak kecil, Struijk fokus masuk sekolah sepak bola. Awal mula karir Struijk dimulai di Akademi Forum Sport, lalu pindah ke RKAVII Leidschendam pada tahun 2022. Berselang 1 tahun kemudian pindah ke Akademi ADO Den Haag hingga berhasil menjadi pemain profesional. Pada musim 2020-2021 bermain di tim muda ADO Den Haag, berhasil mencetak 3 gol. Di musim selanjutnya ia naik level ke usia U21, bermain 15 kali dan mencetak 3 gol. Pada musim 2022-23 akhirnya Struijk merasakan bermain di tim utama yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. 6 Mei 2022 Struijk menjalani debut pertamanya menjadi pemain pengganti untuk melawan FC Emmen. Itu momen yang sangat dinanti Rafael Struijk. Di usia 19 tahun 1 bulan sudah menjalani debut di tim utama. Namun pelatih belum bisa memberikan posisi utama pada musim itu. Hanya melakukan 2 pertandingan dengan tim utama, lalu 21 pertandingan di U21, mencetak 3 gol. Usaha Rafael Struijk hingga musim selanjutnya sama, menit bermainnya kurang tanpa kepercayaan dari pelatih. Di musim itu hanya melakukan 4 kali pertandingan dan di U21 melakukan 7 kali pertandingan dan mencetak 5 gol. Rafael masih kalah dengan pemain lainnya. Akhirnya Rafael memutuskan berkelana mencari klub yang menjamin menit bermain. Karena usianya yang sangat masih muda, Struijk harus mendapat menit bermain dan pengalaman yang cukup sehingga dapat menambah performa untuk kedepannya. Ia pergi ke benua Australia dan bergabung dengan salah satu klub di Australia, yaitu Brisbane Roar. Pada tanggal 16 September 2024, Struijk kala itu berusia 21 tahun. Brisbane Roar menyatakan tanda tangan Struijk untuk bergabung membantu dalam kompetisi di Liga Australia. Ternyata Brisbane Roar menjadi korporasi yang dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu Bakrie Group. Bakrie Group mengakuisisi Brisbane Roar sejak Oktober 2011. Nomor 7 menjadi kepemilikan Struijk untuk tampil di pertandingan perdana di Liga Australia. Struijk awal mula terendus pencari bakat Indonesia pada awal tahun 2022. Awalnya Struijk diproyeksikan untuk menambah kekuatan Indonesia di ajang Piala Dunia U20. Namun kompetisi itu harus gagal dilaksanakan di Indonesia. 19 November 2022 Struijk pernah tampil membela timnas Indonesia U20, namun belum dinaturalisasi karena pertandingan tersebut tidak resmi atau tidak masuk kalender
FIFA. Pada uji tanding waktu itu, Struijk mencetak 1 gol ketika Garuda Muda kalah melawan Slovakia. Kemudian Struijk akhirnya resmi jadi WNI pada tahun 2023, tepatnya tanggal 22 Mei. Ia bersama Ivan Jenner yang sama-sama diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 yang gagal diselenggarakan di Indonesia. Setelah menjalani sumpah di Jakarta di Kemenkumham dengan menggunakan jas hitam, celana panjang hingga peci dan dasi berwarna merah, keduanya menjalani sumpah WNI. Dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya, keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Pada 2023, akhirnya Struijk mendapat debut bersama timnas senior yang melawan Palestina yang berakhir imbang 0-0. Usai laga, Sintayong memuji penampilan Struijk yang bermain cukup bagus di pertandingan itu. Selain masih muda, Struijk juga memiliki visi bermain yang sangat baik. Lalu Struijk juga dikenal pemain multi posisi. Ia bisa bermain sayap kiri, sayap kanan, dan second striker, bahkan gelandang serang. Struijk juga menjadi kunci timnas U23 pada turnamen Piala Asia. Ia mencetak 3 gol dan 2 assist selama kompetisi berlangsung, termasuk 2 gol krusial melawan Korea Selatan. Struijk telah menjalani 23 laga selama membela timnas Indonesia U23, U20, bahkan senior. 4 gol dan 2 assist didapat Struijk selama membela timnas Indonesia junior maupun senior. Struijk dikenal dapat bermain di mana saja dan mampu menahan bola sehingga tidak mudah kehilangan bola. Kelebihan tersebut membuat Struijk menjadi pilihan utama pelatih Sintayong. Diberkati kemampuan alami dan postur yang cukup tinggi, membuat Rafael Struijk menjadi pemain muda yang sangat luar biasa. Dengan ketajaman dan jam terbang yang cukup, Struijk bertambah menjadi pemain yang sangat berbahaya di kotak penalti. Kepercayaan Struijk akan menjadi ujung tombak yang mematikan timnas Indonesia di kemudian hari.